kita belum melihat undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum ada itu memang sanksi ini dimaksudkan di sini nanti yang memberi sanksi rektor tentunya ya, atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Satgas. Gitu. Nah, sanksi administrasi ringan ya berdasar bukti-bukti nanti Satgas lihat, oh ini tidak terlalu berat, sedang itu nanti ini juga diskusinya, misalkan sanksi ringan itu teguran tertulis saja, pernyataan minta maaf, misalkan setelah hasil pemeriksaan dan sebagainya, misalkan ini, oh ternyata ini hanya guyonan ya atau prank misalkan gitu ya, itu kan juga kekerasan seksual non fisik, prank misalkan, ternyata bisa menyadari minta maaf dan sebagainya. Ya kasih sanksi ringan lah misalkan. Ini rekomendasi dari hasil bukti-bukti itu. Nah nanti kalau sedang misalkan ya ini semua diserahkan ke pemeriksaan, hasil pemeriksaan, nanti tawarannya apa, rekomendasinya diserahkan kepada Pak Rektor untuk memberikan sanksi. Tapi nanti semua tergantung Pak Rektor. Rektor putusannya Pak Rektor, kita mau bicara Pak ini sanksinya ringan, oh enggak bisa kalau Pak Rektor, nah dari hasil pembuktian diskusi nanti dengan Pak Rektor menyatakan sedang ini bukan ringan, nah itu keputusan pimpinan gitu. Nah nanti dalam diskusi hasil pemeriksaan itu yang sebagai penguat alasan kenapa sedang, ringan, berat gitu. Itu kira-kira itu gitu. Dan ya tadi Mas, kalau kekerasan seksual non fisik itu yang agak sulit ngono Mas. Misalkan ada cewek di sitsuwi wah, padahal kita hanya guyon merasa tersinggung, wah merendahkan martabat saya. Wah, dari tubuh saya lapor ngono sanksi nabut. Nah, itulah kaget kan, bukti harus ada saksi, bukti. Nanti juga apakah siulan itu mengandung merendahkan, itu harus ada saksi ahli dalam gerak apa bahasa. Biasanya kalau pencemaran nama baik itu dari saksi ahli dari dosen bahasa itu sering menjadi saksi ahli di pengadilan. Ya. Tulisan, kata-kata, ucapan itu kan ya nggak mudah diputuskan ini ya. Ahlinya juga, dan itu pun kalau di pengadilan belum tentu hakim juga bisa menerima kebebasan yang menjatuhkan putusan. Hanya digolongkan penggolongan administrasinya begitu. Berat itu apa? Berat di sini pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen misalkan. Wah, gue abot mesti gue jangan-jangan pelecehan seksualnya sampai menyebabkan mahasiswanya hamil misalkan, wah itu anu aja dihentikan, wah misalkan itu kan bisa terjadi, itu merusak moral. Nah gitu Mas gitu. Berarti memang harus ada analisis yang jelas nih Pak dari ya, dari bagaimana pemeriksaan pembuktian. Oke, nanti harus dengan pembuktian itu kan ada surat saksi ahli, ya macam-macam bukti tertulis, bukti surat, bukti petunjuk itu bisa dari barang bukti, dari macam dalam pemeriksaan. Baik. Nah, berarti memang perlu ditegaskan lagi bahwa wewenang Satgas ini bukan sampai pada tindak pidana begitu nggih. Kalau sudah tindak pidana maka sudah dilaksanakan oleh polisi begitu nggih. Hanya saja Satgas memang perlu memfasilitasi adanya bagaimana penanganan sebagaimana seharusnya begitu. Mana yang menjadi ranah kampus, mana yang kemudian menjadi ranah polisi begitu atau pihak yang berwenang. Setuju. Tapi upaya itu ya tetap harus diusahakan Satgas untuk jangan sampai ada muncul kesan sebagai tindak pidana itu, Mas. Bagus, saya setuju. Baik. Sejauh ini Bapak, adakah kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus UNY sebelum dan sesudah diterbitkannya peraturan rektor ini? Bagaimana penanganannya dan sanksi apa yang sudah diberikan kepada pelaku kiranya?
Kalau pelakunya korbannya mahasiswa UNJ ada, tapi kan kita nggak bisa memberi sanksi kepada, kita hanya melindungi korban itu ya Mas. Korbannya pelakunya bukan mahasiswa UNJ, masalahnya gitu. Kalau yang mahasiswa UNJ ya tadi, kalau yang mahasiswa asing itu ya akhirnya dideportasi, diserahkan ke kedutaan untuk segera ditarik ya, karena dia melakukan itu. Kalau yang dari mahasiswa Sekores, yang dari Tendik biasanya ya masalah peringatan tertulis sampai pada penundaan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkatnya itu ditunda, harusnya dia 2 tahun naik, nanti ditunda sampai 5 tahun, 8 tahun baru bisa naik pangkat gitu-gitu. Dosen maupun Tendik itu sudah ada, Mas. Sudah pernah dilakukan. Tapi semua itu sanksi yang memberi rektor, pimpinan. Tapi atas rekomendasi majelis etik. Untuk pelanggaran seperti apa Pak kemarin yang sudah ada kasusnya begitu? Dari Tendik misalnya? Tendik itu yang pernah terjadi sebetulnya ya pengarangnya. Apa ini termasuk kekerasan atau kalau Tendik itu biasanya malah persoalan perselingkuhan nih. Paling banyak itu selingkuhan. Perselingkuhan itu tidak masuk kekerasan ya. Sebentar saya lupa nih, Tendik itu pelecehan, malah lebih pelecehan, tapi itu bisa didamaikan nih Mas, pelecehan ini. Dina gitu, misalnya dijual jawil baik gini panggil damai selesai gitu. Pelecehan seksual dijual gitu, tapi nggak sampai berat. Tapi kalau dosen itu ada laporan dari mahasiswanya dari korbannya itu istrinya tapi gimana ya, dia bermain dengan mahasiswa, istrinya nggak terima, lapor, itu jadi ramai. Terus ada yang dari mahasiswa ya kita kalau yang lapor istrinya malah dosennya itu dikenakan sanksi jadi Tendik. Jadi dosen diturunkan jadi Tendik, tapi cukup lama dia jadi Tendik sampai 8 tahun, ada yang sampai 12 tahun, balik lagi jadi dosen lagi. Karena dianggap hukumannya sudah selesai gitu loh, dianggap hukumannya sudah selesai. Gitu. Nah, iseng jual jawil, dosen jual mahasiswa ini enggak konsultasi gini ya kita panggil, kita ingatkan, peringatan, kalau enggak nanti ditunda kenaikan pangkatnya, diturunkan, tapi belum sampai ke sana, sampai yang ekstrim itu belum sampai, paling ditunda kenaikan pangkatnya yang paling berat. Ada Mas, ada yang tadi naik pangkatnya, harusnya naik pangkat ditunda, dipending, itu ada. Itu karena ya dianggap melanggar kode etik itu, kalau yang dulu Mas dianggap melanggar kode etik. Baik Bapak. Kemudian apa namanya, kita kembali ke bagaimana memberikan atau menjamin kepercayaan kepada masyarakat atau sivitas akademika bahwa pihak kampus tidak akan melindungi pelaku yang berasal dari pejabat kampus, misal pimpinan rektorat, sebagai bentuk menjaga marwah instansi begitu. Karena kalau kita lihat saat ini Satgas kan memang belum ada wacana untuk berkolaborasi dengan organisasi atau komunitas eksternal dari kampus. Nah, mungkin yang akan ditanyakan mahasiswa adalah bagaimana bentuk kontrol sehingga kepercayaan sivitas akademika itu bisa terjaga begitu. Misalnya kasusnya adalah pembungkaman terhadap korban misalnya, dalam tanda kutip. Nah, begitu Bapak. Oh kan, selama ini sebetulnya kalau ada pengaduan itu ada, kalau di web UNJ itu ada
whistleblower itu ya, misalkan whistleblower kalau ada pengaduan ke sana. Dulu begini Mas, dulu itu OTK yang lama ada LKBH, Lembaga Layanan Konsultasi Bantuan Hukum. Sering lewat situ banyak pengaduan yang kita selesaikan, baik dari teknik, dari dosen, dari mahasiswa misalkan tidak bisa ujian karena nilainya dipending oleh dosen. Nah itu sering terjadi, laporannya ke LKBH kita tangani. Nah kemudian muncul Undang-Undang Dikti, OTK harus disesuaikan Undang-Undang Dikti oleh Kementerian Menpan RB untuk sampai begini loh, LKBH kok ada di UNJ. UNJ kan tidak punya fakultas hukum. Akhirnya disuruh menghilangkan itu UPT LKBH-nya hilang, nggak tahu tidak bisa diterima karena kerjaan penanganan hukum itu di Subbat Hukum dan Tata Laksana. Nah itu tapi kan bukan menangani persoalan-persoalan itu, persoalan hukum aja yang di lingkup UNJ. Akhirnya ada di web itu whistleblower UNJ, pengaduan-pengaduan itu masuk di situ, ditangani. Nah di sana dan itu saya setuju mestinya ada pusat pengaduan. Nah rencana nanti PTNBH kita punya unit layanan, unit bimbingan konseling dan peduli UNJ. Nah di situ kalau menangani pengaduan-pengaduan yang misalkan ada korban dan sebagainya. Kemarin ada masuk pengaduan, ada pengaduan dari seseorang komunitas katanya ada mahasiswa UNJ yang lewat sosial media mengancam orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia, persoalan agama dan sebagainya begitu. Nah itu pengaduan dilaporkan ke saya, Pak Anang ini tolong ditanggapi ya, dicek dulu ini namanya jelas namanya ini. Cek ada nggak nama mahasiswa itu, ditelusuri mulai dari S1, S2, S3. Ternyata nama itu nggak ada. Mahasiswa yang namanya itu prodinya nggak, semua prodi sudah ditelusuri. Ya kita jawab, karena dia mengancam kalau ini tidak ditanggapi kami akan melakukan lewat jalur hukum. Nah, setelah ketemu, saya jawab ya agak keras, ini tidak terdaftar nama yang saudara maksudkan tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNJ. Nah, kalau Anda tidak bisa terima, silahkan kalau mau dilakukan melalui jalur hukum, kami siap melayani. Saat itu kan sekalian sama keras, tapi bilang gitu. Semua ada sebenarnya saya setuju kalau ada itu unit perlindungan, unit menampung pengaduan itu loh. Ini saya heran Kementerian Menpan itu loh, kok LKBH-nya kok malah dihapus, padahal dulu LKBH muncul itu juga atas saran dari Kementerian Penetapan Aparatur Negara. Dulu ganti rezim, presidennya ganti, orang-orangnya ganti lagi. Saya yakin nanti Merdeka belajar mereka nanti ganti rezim pasti ganti itu. Nah, itu loh saya khawatirnya di situ. Nah nanti kalau sudah PTNBH kita sudah lebih leluasa karena bisa ngatur sendiri penuh seperti perguruan-perguruan PTNBH. Saya kira itu Mas. Berarti memang kiranya perlu ada kontrol begitu, ada instansi khusus yang akan menangani pengaduan-pengaduan dan penanganan itu tadi ya. Iya. Kemudian termasuk keterlibatan pihak eksternal sebagai bentuk kontrol agar kepercayaan masyarakat itu terjaga, bahwa ini tidak ada intervensi dari petinggi-petinggi kampus misalnya untuk menyingkirkan kasus itu, dibungkam misalnya atas nama menjaga nama kampus begitu. Ya. Itu nanti PTNBH ada yang namanya MBA seperti di UGM. MBA itu di dalamnya bukan orang-orang UNJ, bahkan ada dari luar masyarakat, pejabat, menteri di situ. Jadi enggak nanti MBA itu juga menjaga itu. Jadi tidak orang UNJ saja yang majelis wali amanat. Baik. Untuk saat ini
Berarti belum ada hotline ya Pak untuk pengaduan tindakan kekerasan seksual begitu? Kalau memang terjadi di web UNJ di laman whistleblower gitu loh, di situ disediakan. Ada di coba melalui itu nggih. Sementara malah itu pengaduan apa saja itu. Sepanjang tidak ada pengaduan ya tidak, kita anggap ya tidak terjadi apa-apa. Nah, saya nggak tahu takutnya apa kemarin yang kejadian belum lama sebetulnya yang baru tahun 2000 terakhir itu 2018 ya, sebelum pandemi itu, yang mahasiswa asing itu karena laporan itu langsung ke wakil rektor bidang kerjasama, yang wakil rektor bidang 4 dulu kerjasama, ke sana langsung dilimpahkan ke saya untuk nangani. Oh Pak, ini ada pengaduan dari masyarakat. Nah, kita bentuk tim, kita sidang. Itu baru, ya itu selama belum ada pengaduan. Kemarin juga Bu Dekan FBS itu Pak, ini katanya yang viral itu mahasiswa FBS ini. Gimana Pak tanggapannya? Loh, kalau kami nggak ada pengaduan, ngapain usut-usut itu berita itu benar Pak? Enggak. Ya sudahlah, jangan sampai panjang itu kita masuk ke dalam, kalau ternyata itu hoax kan kayak dimermainkan kita. Jadi jangan sampai kita malah masuk kepada kondisi yang menjadi permainan bagi kita, dipermainkan. Jangan sampai. Sepanjang belum ada pengaduan itu tidak harus dari korban loh. Tidak harus dari korban loh. Kalau korban takut melewat temannya, kita tangani. Karena pernah terjadi Mas Yani, pernah terjadi. Ya ini mahasiswa di olahraga, misalkan dosennya itu ngajari voli, tapi ya megang-megangnya sampai kayak gitu mahasiswanya, oh ini ya, sampai akhirnya yang lapor bukan korbannya, tapi dia lapor ke teman-teman, lapor ke saya. Nah, saya tidak lanjuti lewat itu. Pernah terjadi itu sudah lama, tapi sebelum pandemi. Nah, seperti itu. Kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Berarti yang kemarin kasus di FBS itu belum itu nggih Pak, apa namanya, belum jelas nggih? Hanya sekedar isu saja. Laporan. Benar pura tahu nih. Tapi saya juga laporan dari teman Budiana itu loh. Jadi mahasiswa loh, kok nggak ke UNJ ya? Kok nggak lapor ke UNJ? Kok malah ke pengacara gitu? Saya bilang gitu. Gitu. Kok malah ke pengacara? Tapi namanya sudah selesai, diselesaikan oleh Budiana pengacaranya itu, teman. Nah, termasuk itu juga nggih Pak. Tadi kan dibilang bahwa pelaporan atau pengaduan itu memang nggak harus oleh si korban kan? Berarti memang kolega-kolega korban juga bisa. Mungkin itu juga. Terus kemudian gimana prosedur pelaporan yang memudahkan bagi penyandang disabilitas itu? Kita punya pusat disabilitas Mas. Ini juga baru. Saya baru mengeluarkan peraturan rektor ya untuk pendirian pusat disabilitas, karena itu juga amanat undang-undang disabilitas di perguruan tinggi harus ada. Itu saya setuju, karena UNJ pernah diprotes oleh kelompok disabilitas karena dianggap UNJ kurang peduli terhadap kaum disabilitas. Dulu ya Mas, pernah itu, dan itu laporannya sampai ke presiden, ke menteri turun ke rektor. Rektor menyerahkan saya itu melakukan, Pak ini tolong dijawab. Ya, saya jawab, karena yang dipermasalahkan misalkan mau daftar mahasiswa disabilitas, mau mendaftar ke UNJ kok persyaratannya, wah, seperti contohnya begini, dia masa untuk menjadi mahasiswa program studi sejarah itu harus sempurna, tidak boleh cacat, misalkan itu kan loh. Kalau sejarah kan tidak harus sempurna begitu, misalkan kalau cacat kaki, misalkan pakai penopang itu krek ya, misalkan kan boleh-boleh saja. Jadi ya saya jawab, memang di UNJ prodi-prodi tertentu itu membutuhkan kesempurnaan, saya bilang gitu. Seperti contoh kalau di
kimia, kalau dia praktek buta warna kan jadi susah nanti mencampur zat. Kemudian olahraga memang butuh-butuh tertentu. Bahasa misalkan mau jadi guru bahasa masuk bisu kan enggak boleh. Orang buta aja tidak boleh jadi pilot. Nah, gimana pilot buta? Nah, seperti itu. Tidak semuanya. Akhirnya persyaratan-persyaratan yang sempurna itu dari prodi-prodi tertentu diturunkan, Mas. Diturunkan ya artinya tidak terlalu sempurna, boleh ini pokoknya syaratnya ya, tidak persoalan fisiknya tidak gitu. Terus kemudian bahkan disinggung tidak ramah disabel. Terus akhirnya dirubah itu setiap kampus di depan itu ada jalan yang untuk kursi roda. Hanya persoalannya, lu kok lantai kedua gimana? Nah, lift ada aturan di Jogja 3 lantai tidak boleh pakai lift. Kalau 4 lantai baru ada lift. Loh, ternyata kemarin saya di FBS 3 lantai tidak dipasang lift. Waduh, loh ini sudah aturan baru. Mestinya gitu. Biasanya disabilitas problem tuan. Sehingga saya mahasiswa saya juga di FIP itu saya juga mengajar Pancasila di sana. Saya melihat loh orangnya sempurna tapi dia matanya hanya melihat sinar. Dia kalau jalan mesti gandengan dengan temannya. Saya tanya, Mas, ada apa kok Anda selalu itu? Dia bilang, maaf Pak, saya hanya melihat sinar. Wah, saya malah kaget. Oh, ya, saya mohon maaf ya. Saya nggak tahu. Jadi Anda bisa bilang, ya saya lani, saya nggak bisa. Saya kalau presentasi di depan kelas, mohon saya hanya bicara untuk bicara untuk itu, tapi tidak bisa melihat. Nah, temannya saya suruh tolong catatan-catatannya. Saya nggak tahu ini harus diberitahu gimana, direkam atau gimana, saya nggak tahu. Saya suruh bantu teman Anda, tapi saya layani seperti orang normal, hanya dia tidak bisa melihat presentasi saya kalau di kelas. Itu ada semester kemarin di anak saya. Artinya seluruh prosedur bagaimana kekerasan seksual bisa dicegah dan ditangani juga memang perlu secara khusus mempertimbangkan teman-teman yang difabel begitu nggak Pak nantinya? Ya itu undang-undangnya juga begitu, undang-undang TPKS. Ya, kita sudah berupaya, Mas. Perkara itu ada kekurangan itu wajar lah. Kita nanti sempurnakan ya sebuah kekurangan. Baik, Bapak. Berkaitan dari pelaku lagi misalnya. Pelaku berasal dari tim Satgas. Apakah nanti perlu ada seleksi ulang dari awal untuk membentuk Satgas baru ataukah bagaimana, Bapak? Ya sama, siapapun pelaku ya nanti kita kalau mereka pelakunya itu kalau terbukti ya diganti ya. Satgas ini tidak boleh sebagai pelaku yang harus diganti ya. Kalau diganti itu kewenangan Mas. Rektor nanti ya, kewenangan rektor untuk mengganti yang itu. Kalau seleksi itu awal itu Mas, membentuk tim Satgas seleksi, nanti kelanjutannya kayaknya periode-periode berikutnya itu diserahkan kepada Pak Rektor untuk. Nah, dalam membentuk Satgas pengganti, Satgas yang pengganti itu juga Pak Rektor tidak semata-mata kekuasaannya saja, tapi dia istilahnya berkonsultasi, meminta pertimbangan, ya, minta pertimbangan dari Senat, dari MBA. Kalau besok PTNBH. Kalau dulu, kalau sekarang masih PLU, biasanya minta pertimbangan Dewan Pertimbangan, SPI, Senat sama Dewan Pertimbangan. Paling tidak begitu kalau sekarang untuk pengganti Satgas yang terlibat itu. Karena kalau dibentuk tim seleksi lagi makan waktu, nanti juga lama, maka rektor bisa menentukan pengganti itu kan hanya meneruskan sisa. Satgas itu usia masa tugasnya hanya 2 tahun. Nah, bagaimana kalau mahasiswanya mahasiswa harus 2 tahun tidak lulus dulu, gimana kan mungkin. Baik Bapak. Terkait dengan Satgas kembali. Misalnya dari tim seleksi kan memang belum ada standarisasi yang tersedia nggih untuk yang kayak tadi yang
pernah terlibat, membantu, mengkaji. Bukan tersedia. Mereka yang memenuhi persyaratan itu di UNJ tidak mudah menemukan orangnya itu loh, mahasiswa nih barang. Itu loh, persoalannya di situ. Persoalannya di situ. Artinya jika tim seleksi itu atau bahkan Satgas ini tidak dibentuk oleh tim seleksi begitu nggih, dibentuk oleh rektor begitu nggih. Iya, tapi ini anu loh Mas ya. Ini peralihan loh, saya kok berkeyakinan nanti dengan TPKS Satgasnya tugasnya beda karo sing wingi loh. TPKS itu nanti mungkin Satgasnya bisa istilahnya ya rodok persyaratannya terlalu ketat ya. Yang paling tidak yang ya mungkin yang berani memberikan nasihat, berani itu apa ya, yang menguasai komunikasi. Kesalahan terkait dengan kekerasan seksual. Juga gitu. Bisa juga itu loh Mas. Barangkali Bapak terkait dengan Satgas juga. Kan tadi terkait dengan itu ya, jumlahnya dari tenaga pendidikan berapa, dosen berapa, mahasiswa berapa, dan lain-lain. Itu formatur lah nggih. Nah, ada nggak ya standarisasi khusus untuk Satgas? Satgas ini harus bagaimana? Nah, sehingga nanti ada indikator-indikator yang dijadikan acuan yang tidak hanya berdasarkan formatur tadi, tapi juga berdasarkan keahlian juga. Sehingga tidak ada cacat proses dalam pemilihan Satgas itu tadi. Ya persyaratannya Mas, persyaratan dari Satgas itu sendiri, persyaratan untuk menjadi anggota Satgas, kemudian nanti istilahnya diseleksi itu ya tim seleksi, wawancara, mengenang itu yang persyaratan itu saja. Satgasnya biar sesuai dengan persyaratannya itu yang saya menganggap memang kalau toh itu mau dipenuhi betul, wah UNJ itu mendapatkannya agak lama, mendapatkannya yang memenuhi syarat itu. Karena menurut saya syarat Satgas itu gampang gitu loh. Kalau yang disampaikan itu menteri loh yang menentukan, misalkan di sini pernah mendampingi korban kekerasan seksual. Nah, itu kalau untuk panitia ya, panitia memang harus begitu. Misalkan pernah mendampingi kekerasan seksual itu kalau anggota Satgas. Pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender dan atau disabilitas. Pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang fokusnya isu kekerasan seksual, gender atau disabilitas. Menunjukkan minat kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan penanganan kekerasan seksual, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Saya kira itu yang paling sulit, yang pernah mendampingi korban. Nah itu. Baik. Itu sulit. Pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual disabilitas. Mungkin ini sudah pernah diskusi seminar yang mungkin bisa. Pernah mengikuti organisasi tentang itu. Nah itu kan tidak banyak di UNJ. Baik Bapak. Nah, berarti kalau seandainya Satgas sudah terbentuk dan ternyata memang belum ada memenuhi atau susah ya untuk menemukan orang yang memenuhi standar-standar tadi, barangkali perlu ada capacity building begitu, Pak. Ada pelatihan, ada yang itu secara khusus terkait dengan kekerasan seksual. Itu lebih bagus itu. Kondisi misalkan kita mengadakan diskusi, seminar, dia melakukan kajian itu. Kajian tentang gender, disabilitas, kekerasan seksual itu lebih bagus kegiatan-kegiatan itu. Artinya itu bisa dijadikan sebagai suatu rencana begitu oleh pihak kampus atau sebuah regulasi khusus yang mengatur tentang tupoksinya Satgas itu. Iya, kalau hal-hal seperti itu, seminar, diskusi, saya kira juga pernah dilakukan ya. Tapi itu kan saya nggak tahu kalau mahasiswa pernah mengikuti itu dapat sertifikat ya. Saya pernah ngisi tentang itu Mas, tentang kekerasan seksual dalam seminar apa ya.
Di organisasi mahasiswa S1. Baik Bapak, terima kasih. Kita sudah banyak ngobrol tentang apa namanya detail-detail dari peraturan rektor nomor 6 ini. Dan apa namanya ternyata waktu kita memang tidak banyak, begitu terbatas. Tadi dari awal kita sudah membahas tentang pencegahan itu sendiri. Kemudian apa namanya? Memang belum di UNY sendiri memang ternyata belum terlalu spesifik sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan rektor. Itu karena dipengaruhi oleh terbentuknya Satgas yang memang belum terlalu lama juga, begitu nggih? Kalau kita bicara Satgas loh Mas, tapi kalau penanganan masalah itu sebetulnya majelis etik sudah ada lama. Majelis etik di dalamnya ada mahasiswa misalnya. Tapi yang model Satgas ini kan karena viral yang baru-baru ini. Kalau itu majelis etik. Di UNJ sebelumnya itu ada peraturan rektor tentang etika pergaulan mahasiswa di kampus. Itu tahun 2008 atau sudah ada. Itu juga pernah menangani kasus-kasus mahasiswa pacaran nong kampus ya melanggar etika. Pacaran pacaran di kampus ketahuan sama satpamnya melihat wah pacarannya ciuman di kampus itu kelihatan ditangkap aja kan. Wah itu etika itu pernah. Paling itu apa namanya tadi Pak, kita terkait dengan materi modul atau modulnya itu sosialisasinya bagaimana, nah itu butuh proses untuk ke arah realisasi ya Bapak. Ya bisa itu, kita setuju aku dengan itu kita buat. Nanti jenengan tak minta koreksi kalau kita sudah mulai membahas itu, menyusun itu ya. Baik Bapak. Tak libatkan KMMD. Juga terkait dengan apa namanya pembentukan Satgas itu tadi, bagaimana kemudian perlunya ada capacity building bagi Satgas, khususnya bagi yang memang belum memenuhi standarisasi yang telah ditentukan oleh kementerian itu tadi. Nah, pada akhirnya dari semua informasi tersebut memang kita perlu itu ada pedoman pelaksanaan yang ditujukan bagi mahasiswa, perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan pihak-pihak terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang artinya itu tidak hanya sebagai regulasi saja begitu Bapak, tapi juga sebagai pedoman spesifik yang bisa kita baca, kita lakukan melalui acuan itu tadi. Gitu. Ya, nanti memang itu peran itu bisa dilakukan oleh Satgas ya paling tidak. Nanti semoga aja Satgas ini bisa berjalan lancar dengan penekanan pada persoalan kekerasan seksual. Tapi kalau saya pribadi dari kacamata hukum kita sebetulnya sudah punya kode etik mahasiswa, kode etik dosen, kode etik tendik. Nah disitulah sejak awal itu sebetulnya pencegahan ke pelanggaran-pelanggaran yang masuk etika itu salah satunya itu sudah ada gitu. Hanya spesifik yang kekerasan seksual karena ada. Sehingga pada waktu viralnya kekerasan seksual saya hanya ketawa loh, kita sudah punya kode etik kok. Ngapain? Nah, akhirnya untuk mengikuti alur booming kekerasan seksual, akhirnya kita membuat peraturan rektor mengikuti itu. Itu Mas. Baik, Pak. Tadi juga kami memberikan usulan bahwa kiranya penanganan itu perlu melibatkan pihak eksternal sebagai kontrol untuk menjaga kepercayaan publik atas bagaimana pencegahan dan penanganan itu tadi. Iya, tapi Mas, kalau begitu harus ada kerjasama. Itu melalui wakil rektor bidang kerjasama. Nanti harus ada kerjasama. Kalau nggak ada, nanti pertanggungjawabannya ke menteri karena perguruan tinggi kita kan milik pemerintah. Harus jelas. Ya, setuju saya. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya dan juga ilmunya membersamai kita pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan proyek-proyek dan juga informasi yang lebih baru dan lebih progresif terkait dengan bagaimana pencegahan dan penanganan ini bisa terlaksana begitu. Yes,